Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita ngobrol santai bareng gadis. Di sini kita kedatangan tamu Bu Rita Utami dan Pak Imanuddin. Bu Rita ini sebagai pakar perpustakaan dan Pak Iman sama juga dia orang-orang yang lama di perpustakaan, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan di perpustakaan. Gimana Bu Wita program-program di perpustakaan detik ini sampai hari ini, gimana perjalanan karir, pokoknya nama prestasi banyak ya, prestasinya perpustakaan. Wita, sok Wita. Oke, makasih Pak. Alhamdulillah untuk saat ini kita banyak program perpustakaan yang sudah digulirkan, yang sudah duluan mungkin kemarin kita ada program Liverpool, 5 program perpustakaan unggulan. Di antaranya ada Ranggi, acara Merah Menanggo Digital yang merupakan digital library yang kita miliki yang berupa aplikasi yang bisa di-download di Android. Kemudian ada Simping, sumber informasi melalui perpustakaan keliling. Kemudian kita juga ada Ngalamanggu, membuka layanan Sabtu Minggu, itu layanan tambahan kita di luar hari kerja. Kita membuka layanan di hari weekend. Kemudian ada Kalamanggu juga, yaitu pelayanan hari Minggu, itu kegiatan layanan perpustakaan keliling di hari Minggu. Kemudian terakhir ada Getuk Lindri, gerakan untuk literasi mandiri. Kemudian yang baru kemarin kita sudah launching juga AMBU, gerakan AMBU, yaitu gerakan anak membaca buku. Persib. Nah itu si Persib insya Allah kita akan launching di akhir tahun sekarang. Itu merupakan aplikasi untuk pengisian perkembangan perpustakaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dan yang sekarang sedang kita lakukan dari tahun 2020 yaitu program yang merupakan program prioritas nasional yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. TPBIS. Nah teman-teman, TPBIS Purwakarta tahun kemarin kita dapat juara nasional ya. Sekarang juara provinsi. Gimana tuh suka duka Pak Wita selama ini menangani perpustakaan terkorporasi berbasis sosial bersama rekan-rekan di bidang? Gimana sulitnya, gimana itunya, apa suka dukanya gimana Pak Wita sampai kita menjuarai provinsi dan nasional? Sebenarnya kalau misalnya pekerjaan kita lakukan dengan hati, dengan penuh perasaan senang, sebenarnya tidak terlalu banyak dukanya Mbak. Alhamdulillah sejak kita mulai mereplikasi program TPBIS di perpustakaan, saya tidak mengatakan bahwa saya banyak sekali dukanya, enggak. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Purwakarta yang selalu mendukung kegiatan kita. Kemudian kita juga mendapat dukungan yang khususnya dari Abah, Kepala Dinas, kemudian dari teman-teman di bidang layanan juga alhamdulillah. Walaupun sering kena istilahnya bisa dibilang saya agak galak ke teman-teman, selalu kesannya mungkin memaksakan kehendak, bahkan kadang ada yang mengatakan terlalu ambisius. Sebenarnya tidak seperti itu sih. Kita hanya ingin ayo kita perkenalkan, kita promosikan keberadaan perpustakaan, bahwa di program TPBIS ini kita ingin mengubah image perpustakaan yang awalnya hanya sekedar untuk membaca buku, untuk meminjam buku, atau hanya untuk sekedar berkaitan dengan pemanfaatan bahan pustaka begitu saja, hanya untuk dibaca, dilihat gitu kan. Nah kita nasional itu mengulirkan program itu mengubah image itu, bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berkegiatan juga dengan berbasiskan bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Misalnya seperti yang sudah kita lakukan dari tahun 2020, kita ada yang namanya kelas menulis gitu, kerjasama dengan komunitas warga kota. Kemudian kelas merajut bersama dengan PCC atau Purwakarta Proses Community. Kemudian juga ada kelas entrepreneur, dulu kita kerjasama dengan Rumah Kreatif BUMN, ada pelatihan-pelatihan entrepreneur. Kemudian juga dengan perorangan juga sebenarnya kita banyak melakukan kegiatan dengan para penggiat literasi. Dan alhamdulillah kemarin kegiatan-kegiatan itu menghasilkan prestasi. Setelah itu sekarang kan ada kelas bahasa yang kemarin
Kemarin ada kayak Pai virus ya, terus beauty class tuh ada kuplek kemarin dari Wanjari. Nah, gimana suka duka kita tentang rencana seperti itu di bisa inisiatif bikin kelas bahasa Inggris, bahasa Korea, terus sekarang ada makrang gimana tuh? Kita nggak sampai kayak mencari komunitas seperti itu atau mempromosikannya bahwa perpustakaan di perusahaan itu ada kelas-kelas untuk seperti kursus lah. Kalau dari ide awal waktu mau membuka kelas bahasa ini kan saya melihat potensi teman-teman di Sipusda ini banyak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, bisa menyalurkan ilmu atau bakat yang mereka miliki untuk dibagikan lagi ke masyarakat Purwakarta. Seperti misalnya kan kita lihat di Sipusda ini ada yang sarjana sastra Inggris, gitu kan. Terus ada yang sarjana sastra Jepang. Nah, kenapa tidak gitu kan? Kayak kalau Buple mungkin memang basicnya dia senang make up, kenapa enggak juga gitu kan? Mungkin banyak orang yang masyarakat Purwakarta itu yang tidak mengenal make up, membedakan make up buat sehari-hari, make up buat kondangan itu kan pasti beda-beda. Kemudian kalau dengan kelas bahasa kan mereka daripada kalau bahasa itu sih dasarnya gini, kalau misalnya tidak dipraktekkan itu justru kita jadi lupa. Kita jadi lupa lagi dengan apa yang sudah kita pelajari, tapi ketika kita men-sharing ilmu kita ke yang lain, justru kita semakin mahir istilahnya seperti itu sih kalau pendapat kita. Dan dari situlah kita mulai melakukan pendekatan ke teman-teman. Ya dari awal sih memang kita tekankan bahwa kegiatan ini istilahnya kita bilang kegiatan berburu pahala saja karena memang tidak ada anggaran khusus untuk membayar motor untuk kelas-kelas. Ya begitu. Bagus, berita itu sangat kreatif, inovatif, dan saya sangat mendukung. Nah, gimana peran Pak Imad di dalam marangi nih maca rame-rame di kita sampai hari ini, gimana peminat dalam baca perpus itu gimana Pak Imad? Alhamdulillah, Pak, terima kasih atas perhatiannya. Sesuai dengan kinerja saya untuk menyelenggarakan layanan di Perpus Purwakarta dari tahun 2019 kita sudah melaksanakan dan mengadakan aplikasi Perpus Purwakarta itu. Alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Purwakarta sangat antusias, Pak. Tapi sebenarnya sih untuk tahun 2019 masih agak kendalanya mungkin bukunya ya bukunya terlalu buku ibunya masih sedikit. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan ada penambahan lagi dan sehingga dapat memberikan warna baru lah buat pembacanya supaya makin banyak. Dan alhamdulillah di tahun ini kita juga udah bekerja sama Pak dengan sekolah-sekolah, khususnya dengan dari SMA 1 Purwakarta juga sudah komunikasi siap akan mengirimkan seluruh siswanya untuk jadi anggota Perpus. Jadi bidang pertama ada 3 kasih ya. Kita kasih layanan informasi. Yang satu Bu Ema keliling. Nah, di dalam bidang itu kan kita kerjasama ya, sampai menimbulkan sampai kita mendapat prestasi ya. Nah, prestasi juara nasional ya tahun kemarin, dan alhamdulillah sekarang juara provinsi. Nah, kontribusi dari Pak Imad, Bu Ita gimana Pak Imad? Ada nggak? Kalau saya Pak dari kontribusi untuk program TPBS ini mungkin memfasilitasi sarana prasarana otomasinya, terus dan melakukan advokasi ke Diskominfo untuk penambahan bandwidth kantor juga. Untuk asalnya kita kan mendapatkan bandwidth-nya sangat kecil waktu itu, cuma 10 Mbps ya. Dan alhamdulillah kita melakukan advokasi ke Diskominfo dan kita mendapat penambahan BPS sekitar 25 Mbps. Ya, berita. Kalau di kita kan di Purwakarta itu sangat minim ya berita baca. Nah, pendapat berita gimana tentang berita baca di Purwakarta? Mungkin terkait berita baca nih ya, Pak. Mungkin kalah pamor dengan Mojang Jajaka. Iya. Tapi alhamdulillah walaupun kita tidak mengadakan seremonial pemilihan berita baca di tingkat kabupaten, ketika kita mengumumkan ada kegiatan pemilihan berita baca tingkat provinsi di komunitas-komunitas, alhamdulillah selalu ada peserta yang bisa mengikuti ke sana, dan
Bahkan alhamdulillah sih Purwakarta sebenarnya dari awal mengirimkan duta baca itu selalu masuk ke 10 besar duta baca. Hanya mungkin kita masih kurang sosialisasi dan kegiatannya. Jadi ada pembinaan nggak Bu tadi di duta baca itu? Kalau pembinaan kan secara kegiatan belum, Mbak. Hanya mungkin kita selalu berusaha melibatkan duta baca dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi kita, baik itu yang ada di kabupaten maupun roadshow ke desa-desa. Jadi ini beda, jadi tugas kita sekarang untuk menganggarkan kegiatan untuk dengan duta baca kayak di BKKBN ada kan duta genre. Di Purwisata kan ada yang nah di perusahaan juga harus seperti itu, kita langsung dianggarkan tahun 2022. Sudah belum? Mudah-mudahan nanti dicoret ya. Mudah-mudahan kan belum? Sudah diajukan. Terus tentang bunda literasi gimana tuh? Kalau untuk bunda literasi mungkin memang Kabupaten Purwakarta sedang vakum karena kemarin kan kebetulan bunda literasi kita sedang sibuk kegiatan Kades. Dan alhamdulillah beliau sudah terpilih sebagai kepala desa Tanjung Sindang. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih. Ya, kita kerjasama lagi ya, kita kerjasama. Kita teman-teman diskusi kita, obrolan kita sama berita sama Pak Iqbal karena ada hari udah sore, udah jam pulang. Jadi kita hanya ngobrol-ngobrol tentang perpustakaan. Alhamdulillah perpustakaan kita dapat prestasi dari tahun kemarin juara nasional dan tahun sekarang juara provinsi. Bapak TPBS terbaik di provinsi dan perpustakaan desa ya, Desa Sumurukul yang menghasilkan produk sirup pala. Kalau kemarin rajut ya, alhamdulillah teman-teman diskusi juga tingkatkan terus kerjasama, tingkatkan terus semangat kerjanya supaya kita berprestasi di seperti hal-hal yang positif selain TPBS nanti perpustakaan lain atau tentang duta bacanya atau literasinya kita diangkat lagi supaya kita dapat kelas terus dan mudah-mudahan bisa menjadi master trainer. Amin. Begitu teman-teman di Pusida, jangan lupa like dan subscribe podcast kita ngobrol bareng santai bersama Pak Kadis. Di belah sini Burita Utami, Pak Iqbal dan saya Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.